Oke, langsung. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man barang siapa atau ani yang taat dia manni padaku, fakot atau maka sungguh taat diaman Allah pada Allah. Waman dan barang siapa aso yang menentang diaman padaku, fakot aso maka sungguh menentang dia Allah pada Allah. Orang itu kan kadang apa ngarani, ya karena ketutup kesombongannya itu. Jadi karena ketutup kesombongannya itu, terus enggan untuk taat. Apa Muhammad itu menungso biasa, ya kan? Sing dipangan ya padha karo sing tak pangan, ya sing diombe padha karo sing tak ombe, kan ngono. Ya kaya kelakuane wong musyrik ngono kuwi. Wong kafir, mali hadar rasul yakulu at-ta'am wa yamsi fil aswaq. Ngono kan? Ngene kok ngaku utusan Allah. Ya kan? Ngene kok ngaku utusan Allah, utusan apa? Jadi Rasul kok mangane padha sing tak pangan, ya keluyuran ning pasar, iki Rasul capo apa iku. Ngene aku kon tok adeke ya emoh ngono. Ya kan? Padahal yaitu tadi man atau ani fakot atau Allah, wa man asoni fakot asallah. Kenapa? Karena beliau adalah utusan Allah. Istilahnya wakile Gusti Allah. Ono wakil dalam bahasa Indonesia loh ya. Ya. Sama juga waman dan barang siapa yuti yang taat diaman al-amiro pada amir, fakot atau ani maka sungguh taat diaman ni padaku. Waman dan barang siapa yaksi yang menentang diaman al-amiro pada amir, fakot asoni maka sungguh menentang dia man ni padaku. Jadi kalau di era Rasulullah sendiri loh ya, kalau di era Rasulullah sendiri, Rasulullah itu sering mengutus pasukan untuk berperang di suatu tempat. Tapi beliau tidak ikut. Ya, beliau itu tidak ikut. Lah biasanya beliau menetapkan seorang amir untuk memimpin pasukan tersebut. Lah, semua pasukan diperintah oleh Rasulullah untuk taat kepada amir tersebut. Itu kalau di era Rasulullah sendiri seperti itu prakteknya. Kemudian setelah Rasulullah meninggal, nah ini menjadi
suatu syariat, ngono lho. Menjadi suatu syariat bahwa harus ada yang mimpin. Jangankan umat Islam, orang kafir aja tahu kalau suatu komunitas itu harus ada ketuanya kan gitu kan. Apalagi masalah agama ya jelas ada ketuanya. Setelah Rasulullah lah digantikan Abu Bakar. Nah, mereka ya harus taat pada Abu Bakar itu. Nah, kalau taat pada Abu Bakar, nah berarti mereka sama saja dengan taat Rasulullah. Karena Abu Bakar ngatur umat Islam dengan aturannya Allah Rasul. Itu. Setelah itu Umar, Utsman dan seterusnya. Bisa dipahami ya? Ya. Wa ani bin Abbas radhiyallahu anhuma ana Rasulullah, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam iku kala bersabda siapa Rasul. Man barang siapa kariha yang benci dia man min amirihi dari amirnya man sayan pada sesuatu falyasbir maka supaya sabar dia. Ya namanya amir kadang ada kekurangannya, dari sisi fisiknya mungkin kurang ganteng, dari sisi kecerdasannya mungkin nggak begitu cerdas, dari sisi akhlaknya mungkin ya rodok-rodok minus, itu. Jadi barang siapa yang membenci sesuatu dari amirnya, ya maka dia supaya sabar. Sabar untuk mendengarkan, untuk taat. Ya persyaratan terakhir kan ma'aqamus sholah, selagi masih menegakkan sholat kan. Mungkin cara fisiknya orang ganteng, cara kecerdasannya ya ora sepiro cerdas, secara pendidikan ya kalah, secara harta apalagi mungkin, ya kan. Terus cara berpikirnya kok koyokane feodal, ngono kuwi. Ya maka supaya sabar. Ya kalau Nabi maksum, Amir kan tidak. Itu pasti kita akan melihat hal-hal yang kita tidak senang dari Amir itu. Lah, walaupun seperti itu, supaya sabar. Jadi supaya sabar, tetap mendengarkan, tetap taat. Fa'innahu maka bahwasanya man barang siapa, kharaja yang keluar diaman minas sultani dari kesultanan, jadi dari aturannya amir tersebut tidak mau taat, nuruti hawa nafsu, ya, tidak mau sabar itu tadi. Sibron walaupun hanya satu jengkal. Satu jengkal itu ya sithik, satu jengkal kan segini coba. Apalagi 2 jengkal, 3 jengkal, apalagi dan seterusnya. Mata maka mati diaman mitatan seperti mati jahiliatan yang jahiliyah. Nah, barang siapa yang keluar dari keamiran tersebut, kesultanan tersebut, tidak taat, tidak mendengarkan walaupun hanya satu jengkal, terus dia mati, ya sudah, mata mitatan jahiliyah, maka dia mati seperti
matinya orang jahiliyah. Mati seperti matinya jahiliyah ya sudah dijelaskan di minggu-minggu lalu ya. Ngono kuwi. Jadi ada hal-hal yang memang membencikan. Karena memang tidak maksum. Ya kalau Bani Israel dulu. Jadi sesudah Musa mati digantikan nabi yang lain. Nabi tersebut mati digantikan nabi yang lain. Itu. Yang ngurusi orang-orang yang maksum. Tapi ya ada plus minusnya lah. Jadi walaupun yang ngurusi umatnya Nabi Muhammad itu orang-orang yang tidak maksum, tapi aturan-aturannya, syariat-syariatnya itu cenderung lebih ringan. Kalau Bani Israel dulu yang ngurusi memang para nabi, tapi aturan-aturannya cenderung lebih berat, ya, lebih berat. Ya dijelaskan di Al-Baqarah itu. Rabbana wala tahmil alaina isron kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhammilna mala taqata lana bih. Zaman Bani Israil itu ya, kalau pakaiannya kena najis, itu tidak sekedar dicuci tapi dipotong. Ya, dipotong. Lah kalau yang kena pakaiannya saja itu masih ringan lah, kena kulit. Kulitnya itu diketok, dipotong. Gitu. Kena najis itu seperti itu. Tuh. Bisa dipahami ya. Wa an ab Iya. Iya. Jadi sistem demokrasi tidak masuk dalam hadis ini. Tidak masuk. Nah kalau sistem demokrasi gimana ya? Ya punya aturannya sendiri. No, nggak masuk di sini. Ojo dipadakno. Jangan disamakan. Dan juga tidak perlu diperuncing. Ya. Wa an Abi Bakrah radhiyallahu anhu qol sami itu mendengar aku Rasulullah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda Rasul man barang siapa ahana yang menghinakan melecehkan as-sultana pada sultan, pada keamiran, ahanahu maka menghinakan hu pada man sopo Allahu Allah. Ini kalau redaksi lengkapnya as-sultanu dilullah. Ya. Man akramahu akramahullah wa man ahanahu ahanahullah. Jadi sultan itu adalah naungannya Allah di bumi. Ya, naungannya Allah di bumi. Artinya sultan itu adalah salah satu bentuk Allah menjaga, menaungi, membuat tentram manusia.
Jadi dengan sultan itu orang dolim bisa ditolong. Orang yang mendolimi bisa diadili. Ya kan? Orang butuh sesuatu bisa mengadu kepada si amir tersebut. Mbuh keluwen, mbuh orang duwe pakaian, mbuh orang duwe omah, kan gitu kan. Jadi fungsinya itu. Jadi membendung kerusakan, menegakkan keadilan. Jadi as-sultan dilullah fil ard. Ada redaksi lain warumhuh dan juga tombaknya Allah gitu. Jadi fungsi dari sultan atau keamiran itu salah satunya adalah membendung segala bentuk kerusakan. Ya, membendung segala bentuk kerusakan. Karena dengan dia dibaiat, disepakati sebagai pemimpin, sebagai pengatur, dia punya otoritas untuk menegakkan peraturan. Itu ya. Punya otoritas untuk menegakkan peraturan. Termasuk punya otoritas untuk mencerdaskan masyarakat di situ, ya kan? Ya. Yang didolimi ditolong, yang mendolimi diadili. Dan lain sebagainya. Ya kan? Dengan itu nanti hukum-hukum bisa ditegakkan. Terus juga bisa melindungi para ulama, dilindungi dengan itu nanti. Ya. Misalnya ulama Arab dipateni karo wong ya, dheweke iso mbeloni karena punya otoritas itu tadi. Lah kalau itu dijalankan sesuai fungsinya itu tadi, maka itu disebut dilullah, naungannya Allah betul. Jadi manusia dari kasta terbawah sampai kasta tertinggi itu ternaungi di situ. Lah barang siapa nanti memuliakan itu, ya berarti dia dimuliakan oleh Allah. Lah sebaliknya barang siapa yang merendahkan, ya maka dia direndahkan oleh Allah. Gitu. Bisa dipahami ya? Jadi itu adalah bagian dari syariat yang mana kalau itu ditegakkan, orang itu terayomi. Ya, terayomi. Tuh. Ya, terayomi. Jangankan kok sistem ini, wong sistem di kampung itu kan gitu. Ya, orang ada 100 kakak, padahal ya tidak Islam semua loh itu. Mereka punya kesepakatan untuk mengangkat satu orang. Ya kan? Satu orang. Namanya Pak RT, kan gitu kan? Ya. Lah RT ini dia punya otoritas untuk mengatur RT tersebut. Kan begitu. Membentuk wakil, sekretaris, bendahara, tim keamanan, apalagi tim kebersihan, tim pembangunan, kan gitu kan. Lah kemudian dia juga berhak menegakkan aturan. Iki nek
enek warga buang sampah sembarangan, ya kan, dikapake kan gitu kan, mbuh didenda, mbuh dianu, ya kan. Lah nanti kalau ada warga kelaparan misalnya, ya lapor neng RT ku kan, ya kan. Mungkin ada yang sakit, lapor Pak RT, engko disambangi bareng-bareng kan gitu kan. Ini bukan orang Islam saja ngerti, sistem seperti itu ngerti. Coba kalau tidak ada RT, tidak ada RW, tidak ada lurah, apa yang terjadi? Hukum rimba. Yang terjadi adalah hukum rimba. Yang kuat memangsa yang lemah. Orang ya saenake dhewe. Ya kan? Ngerti ya? Tahu ya, gambarannya tahu ya. Dengan adanya sistem itu, wis tak gambarno ya RT ngono ae aja ado-ado. Padahal aturan RT itu bukan aturan Quran hadis. Ya mirip-mirip ngono ae, tapi kan landasannya bukan Quran hadis. Itu pun loh banyak orang ternaungi. Apalagi yang ditegakkan adalah aturan Quran hadis. Maka as-sultan dzilullah. Lah barang siapa yang merusak sistem itu ya dirusak sendiri oleh Allah. Ya ibaratnya itu tadi orang satu RT 100 kakak lah. Pasti mereka punya kesepakatan. Walaupun masih kafir, ya kan? Salah satu diangkat yang sekiranya pantas lah. Yang amanah, yang jujur. Ya, syukur-syukur ya wis tuwa. Karena memang dituakan, ya kan? Lah setelah diangkat jadi RT dia diberi wewenang. Diberi otoritas untuk ngatur RT itu kan gitu kan. Benar seperti itu kan? Nah, nanti aturannya seperti ini kalau dilanggar, tapi ya itu tadi dikasih edukasi dulu warganya. Kalau dilanggar ada hukuman. Mbuh didenda, mbuh dipersulit kalau ngurus administrasi dan lain-lain. Ya. Kan yang jelas ada sanksi, ada hukuman. Nah, dengan seperti itu nanti kerusakan di RT tersebut bisa diminimalisir. Kalau ada orang pakai narkoba misalnya, Pak RT punya hak nggerebek. Apalagi ada kumpul kebu, ya kan gitu kan. Kalau nggak ada RT-nya, ya dintai, kon sapa nyekel aku kan ngono. Itu kan. Nah, yang didolimi ya bisa mendapatkan keadilan. Yang mendolimi ya diadili, dihukum kan itu kan. Jadi gini, Quran hadis itu hanya teori. Bener enggak? Hanya teori. Yang menjalankan ya sultan itu. Quran hadis itu hanya teori. Sunnah itu hanya teori. Mushafnya yaitu, kitab hadisnya yaitu, sak lemari atau rong lemari itu. Hanya tulisan. Selama tidak ada sultan, berarti tidak bisa dipraktekkan.
Ya, berarti ya mandek kan gitu kan. Seperti aturan di RT. Hanya teori, hanya tulisan. Lah pelaksana peraturan ya Pak RT ini dan pembantu-pembantunya. Dan secara umum seluruh warga kan gitu kan. Quran hadis itu teori, wa aqimus sholah misalnya, tegakkanlah sholat. Teori. Sing praktekno sapa? Ya sampean. Wa atu zakah, teori. Sing praktekno sapa? Ya sampean. Dibentuk sistem, ada amil, ada ini itu, kan gitu kan. Wis percaya ta ora ya wis ngono Quran hadis itu teori, baru teori gitu loh. Sing praktekno sapa? Ya awake dhewe. Lah biar prakteknya, amalnya, ya kan, itu bisa berjalan, ya ada sultan itu. Kalau sultannya ndak ada ya ndak bisa berjalan dengan baik. Contoh sederhana ya. Contoh sederhana. Masalah sholat. Masalah sholat. Itu secara teori, tuntunan dari Rasulullah adalah yang paling baik bacaannya, ya kan? Terus apalagi yang lebih dulu hijrahnya, yang lebih ngerti sunnah. Habis itu kalau sama-sama berarti lebih dulu hijrahnya. Habis itu lebih dulu umurnya kan gitu, lebih tua. Yang menentukan lebih baik bacaannya siapa? Ayo. Sebenarnya ya si sultan itu atau si amir itu. Lah nek menurut selera orang-orang, ya apik si A, enggak apik si B, ya enggak apik si C. Ayo, nek menurut selera orang-orang lo ya. Lah kok gegeran. Gegeran judule. Gitu. Sehingga butuh sistem, butuh bentuk gitu loh. Terus masalah zakat misalkan. Ya, masalah zakat. Masalah zakat itu butuh amil. Yang menentukan siapa yang berhak jadi amil siapa. Kalau ndak ada, ya kabeh ngaku amil. Kabeh ngaku amil. Sehingga yang terjadi adalah ya neng kantor bayar zakat, engko neng kampung bayar zakat maneh. Engko neng komunitas hobine bayar zakat maneh. Engko neng masjid bayar zakat maneh. Lalu dalam setahun itu bisa bayar zakat 4 kali. Begitu kan yang terjadi? Engko neng sekolahan iki zakat maneh anak-anak kuwi. Zakat ping piro ayo. Harus ada amil ya. Terus siapa yang menentukan jadi amil? No. Lah kalau ndak ada lah nanti kabeh ya ngaku amil kabeh. Narik zakat kabeh. Sehingga malah muncul kedoliman. Wong zakat seharusnya 1 kali, ya ini malah 4 kali, 5 kali. Terus kalau tidak ada sultan, orang-orang itu niatnya baik, jihad fisabilillah. Lah jihadnya ngawur, enggak ada komandonya. Ono sing duwe ide,
Wah, iki jihadnya melalui pendidikan. Oh, iki enak iki. Lah nek sing ngawur-ngawur ngono kuwi, wah jihadnya melalui ngebom. Wah, ya kuwi. Perkara kuwi. Karena tidak satu komando, ndak ada yang mengomando. Ngawur-ngawuran akhirnya. Ngawur-ngawuran. Wong orang kafir saja ngerti kok sistem seperti ini. Neng RT ono Pak RT-ne, neng RW ono Pak RW-ne. Ya, neng kelurahan ono Pak Lurahe. Iki aku orang nganggep wong Indonesia wong kafir ora. Saya bilang orang kafir itu karena tidak semua warga Indonesia itu Islam kan gitu kan. Orang Nasrani, orang Hindu, Buddha itu bisa menerima sistem itu kok. Ya kan? Bisa menerima kan? Sistem RT itu loh, bisa nerima kok. Lah sing Islam malah ora iso iku piye? Kan gitu kan. Ada apa? Di dalam hatimu itu ada apa? Kan gitu. Engko gek perkara rebutan dadi pemimpin. Kok dhek kok gak aku ngono gekan. Wong dhek mbek aku lho pinter aku. Engko gek perkara ngono. Akhirnya yang dikorbankan agama Islam. Ya, agama Islam tinggal teori saja. Tidak bisa dipraktekkan secara maksimal. Ya gara-gara wong sombong-sombong ngono kuwi. Bisa dipahami ya? Lah nek ngene iki dianggep PR ya PR-e akeh pancene. Didik wong ben atine longgar. Ben semeleh, ora sombong, ora sok pinter dhewe, ora sok sugih dhewe, bisa tawadhu, saling menghargai. Iku dhisik, itu ya, itu dulu. Sehingga bisa menahan egonya, ya, bisa menahan egonya agar agama Islam itu bisa jalan teori dan prakteknya. Ya kuwi sing jenenge Ahlus Sunnah wal Jamaah itu seperti itu. Ya. Bisa berjalan teori dan prakteknya, bukan sekedar teori ini tok. Atau praktek tok tanpa teori, ya kuwi jenenge yo ngawur padha ae. Tuh ya. Bisa dipahami ya? PR akeh. Semuanya butuh sistem, itu loh, butuh sistem. Ora iso awur-awuran ndak iso. Oke, kita lanjutkan. Pembahasan seperti ini juga riskan. Ya, juga riskan. Nek ora hati-hati oleh ngomong itu ya disalahpahami. Nanti dipikir mau membentuk negara di dalam negara. Kaya tuduhane Firaun ning gone Musa kan ya ngono kuwi. Tuduhannya Firaun terhadap Musa kan itu. Mau membentuk negara di dalam negara. Ya. Padahal ya ora nek urusane itu. Oke, babun nahyi bab larangan.
an su'alil imarah, dari minta keamiran. Minta keamiran. Minta keamiran itu ya ada nges-nges dalam hati. Wah iki amire aku wae iki. Ngono. Termasuk itu. Itu termasuk wis duwe nges-nges tok dalam hati. Iki kok sing dadi ulil amri aku wae iki. Ngono. Ya. Aja sampai kena wong liya. Ya, dadi engko aku wae, ngono, aja sampai kena wong liya. Apalagi sampai golek dukungan. Ya. Makanya saya bilang demokrasi tidak masuk di hal ini, ngono lho. Nah, sistem demokrasi malah kudu mencalonkan diri kan. Golek dukungan, ngono. Hah? Apa? Iya, agak nyalon ndak dadi. Lah kalau sesuai dengan ini, babun nahyi an su'alil imaroh, dilarang minta keamiran itu dilarang. Karena itu termasuk bagian dari ayat di bawahnya itu. Tilka darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ard. Lah nek kowe njaluk dadi amir ya berarti ya kuwi padha ae njlomprongno awakmu ning neraka. Karena tidak termasuk sebagai bagian dari alladzina la yuriduna uluwan fil ard wala fasada. Itu. Karena konsekuensinya orang minta keamiran itu justru malah tidak ditolong. Sesuai hadisnya ya. Wahtiyari tarkil wilayat, dan memilih meninggalkan wilayah atau kekuasaan. Ya milih dadi wong zuhud lah. Karena orang yang punya kekuasaan otomatis punya kewajiban untuk ngatur kekuasaannya itu. Lah aturannya ya harus sesuai aturan Allah Rasul. Jadi ada kekuasaan otomatis ada tanggung jawab. Lah kira-kira iso enggak ngemban tanggung jawab itu kan? Idza lam yata'ayyan, ketika tidak jelas alaihi atas dia. Ya, au atau tada'u, meninggalkan hajatan pada kebutuhan ilahi pada apa? Wilayah. Qala berfirman sapa Allah Ta'ala yang Maha Luhur, tilka demikian itulah ad-darul akhirah, desa akhirat. Naja'aluha menjadikan kami Allah pada desa akhirat. Lilladzina bagi orang-orang la yuriduna yang tidak menghendaki mereka uluwan pada kesombongan.
fil ard di bumi. Kalau dilihat dari konteks ayatnya, ini kaitannya dengan Korun. Ya, Korun. Wala dan tidak menghendaki fasadan pada kerusakan. Ya, fasadan pada kerusakan. Karena kalau yang namanya imaroh itu nanti kaitannya dengan uluwan fil ard. Engko rawan kena penyakit iku. Kena penyakit sok kuoso kuwi lho. Ngono lho. Kena penyakit sok kuoso. Ya. Nah, kalau penyakitnya fatal ya sudah itu. Nanti membunuh ya sesukanya, korupsi ya sesukanya, karena merasa sok kuoso kuwi. Bisa dipahami ya? Iku kalau bukan orang yang keimanannya kuat, agamanya kuat, kena penyakit ngono kuwi lho soalé. Ya. Wal akibatu dan ending yang terpuji, akibat yang terpuji, iku lil mutakin bagi orang-orang yang bertakwa. Wa an Abi Sa'id Abdurrahman ibni Samurah radhiyallahu anhu qala berkata li padaku sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Abdurrahman ibna Samurah. Ya. La tas'al jangan minta kamu al-imarata pada keamiran. Ya, kamu jangan minta, kerentek dalam hati pun jangan. Ya. Apalagi mencalonkan diri, ya golek dukungan, ya terus jegal koncone karena dianggap menjadi saingan misalnya. Al-imarata pada keamiran. Fa innaka maka sesungguhnya kamu in ukti taha jika diberi kamu pada keamiran an ghairi mas'alatin dari selain minta uinta maka ditolong kamu alaiha atas keamiran. Nah, kalau kamu diberi itu atas dasar tidak meminta, lah di situ kamu ditolong. Ya. Lah ini entah dia yang jadi amirnya atau dia ditunjuk sebagai wakil amir. Kalau secara sistem sekarang ya dadi menteri atau dadi gubernur atau dadi lurah ngono. Wa in uktitaha dan seandainya diberi kamuha pada keamiran an mas'alatin dari minta, memang kamu minta, wukilta diserai kamu ilaiha pada keamiran tersebut dan tidak ditolong. Ya, dan tidak ditolong. Lah nek ora ditolong karo Gusti Allah terus piye? Hah? Ya remuk, ngurusi awake dhewe ora iso ngurusi wong akeh. Ya kan? Jadi wukil ta ilaiha, kamu dipasrai atas keamiran tersebut. Itu. Jadi imaroh itu aslinya kan urusannya Allah. Gitu loh. Halo? Aslinya kan urusannya Allah. Lah kalau kamu tidak minta terus ditunjuk berarti kamu ditolong. Lah kok ditolong kenapa? Berarti
Allah menginginkan kebaikan untuk kamu. Ya, Allah pengen menolong umat manusia, merahmati umat manusia lewat lantaran tanganmu. Ya, seperti ada orang sakit, berdoa pada Allah. Ya Allah, berilah aku kesembuhan. Lan delalah sing dadi dokter iku sampean. Udeng karepe. Seperti itu. Ada orang kelaparan, ya Allah saya lapar. Nah, terus Allah mengabulkan doanya, pengen memberi makanan kepada dia. Delalah yang sodakoh makanan itu sampean. Berarti sampean adalah apa? Lantaran gitu loh. Sebagai perantaranya. Jadi Allah menolong orang tersebut lewat sampean. Berarti bagus apa enggak itu? Bagus. Nah, ngono kuwi. Lah, sebagai fungsinya al-imaroh itu kan yaitu tadi. Intinya membendung kemaksiatan, menegakkan keadilan. Itu kan urusannya Allah sebenarnya. Lah kok ndelalah ada orang yang ditunjuk, dia tidak minta. Nah berarti Allah pengen merahmati umat manusia lewat dia. Makanya dia ditolong. Ya, makanya dia ditolong. Lah kalau dia minta, aku saja yang jadi amir, misalkan. Wah ya sudah. Ya wis PPN kono kan. Allah tidak mau nolong lagi. Lah, orang yang minta iki ya wong ya diarani wong bodoh. Wong itu tanggung jawabnya Allah kok pengen kamu pikul, ya jelas kamu nggak kuat. Ya, wong itu tanggung jawabnya Allah lah kok awakmu sok-sokan arep mikul tanggung jawabnya Gusti Allah. Ya jelas ora kuat. Bahkan iso dianggap kemelinti karo Gusti Allah. Kemelinti men wong iki. Iya, itu. Seperti contohnya ada anak yatim. Nah, normalnya orang kan anak itu kan punya bapak. Ya sendelalah bapaknya mati. Nah, itu kan tanggungannya Allah sebenarnya. Allah yang ngasih rezeki kan gitu kan. Lah kok ndelalah jenengan mau ngeramut anak yatim itu. Nah, berarti Allah menolong anak yatim itu lewat jenengan. Nah kan gitu kan. Nah, berarti itu orang baik. Gitu loh. Kedudukannya istimewa. Seperti manusia di zaman jahiliyah itu wes ngawur, uripe ngawur. Allah pengen menyayangi mereka. Lah ndelalah yang dijadikan rasul adalah Nabi Muhammad. Nah, berarti Nabi Muhammad orang baik. Jadi ya dadi ya wong sing ngono-ngono kuwi lho, kuwi wong apik ngono kuwi. Ya kan? Mbuh dadi ahli sedekah, mbuh guru ngaji, mbuh apa meneh dokter, mbuh peramut anak yatim. Atau imaroh yang tidak dilandasi karena permintaan. Nah, kuwi. Wa idza halafta dan ketika sumpah kamu ala yaminin atas suatu sumpah. Ya, kamu sumpah atas suatu sumpah.
Faro'aita maka melihat kamu goiroha pada selain sumpah iku khairon lebih baik minha dari sumpahmu. Fakti maka mendatangilah kamu aladhi pada yang huwa aladhi iku khairun lebih baik. Wa kafir dan membayarlah kafaroh kamu an yaminika dari sumpahmu. Gini misale kamu jengkel sama orang, mau mangkel wis pokoknya mangkel. Wis demi Allah aku ora bakal ngambah omahe. Aku ora bakal ndelok raine. Muangkel aku soale. Gitu. Terus itu sudah terlanjur sumpah itu. Terus kamu melihat ada sesuatu yang lebih baik daripada sumpahmu. Lah iya, aku mangkel karo dhek iki untunge apa? Itu loh. Terus nek aku enggak ngambah omahe, wong dia itu loh masih kerabatku. Nanti kan jadinya qati'ur rahim, ya kan? Tapi kan aku terlanjur sumpah, ya sudah, sumpahnya saja itu yang dilanggar. Nanti bayar kafaroh, puasa 3 hari, contohnya itu. Ya, tahu ya? Tahu maksudnya ya? Jadi sudah terlanjur sumpah dengan nama Allah, itu secara hukum globalnya kan tidak boleh dilanggar, harus dilaksanakan. Tapi seiring berjalannya waktu dipikir-pikir, ditimbang-timbang kok sumpahnya keliru. Ada sesuatu yang lebih baik. Ya sudah, sumpahnya dilanggar enggak apa-apa. Untuk melakukan hal yang lebih baik itu. Tapi ya tetap ada kafarohnya itu ada. Sebagai penghapus dosa dari melanggar sumpah itu. Ya, contohnya itu. Lebih jelasnya ya lihat di tafsirnya. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini contoh hadis yang tak jelasno mau. Ya Abadzar, wahai Abadzar, ini sesungguhnya aku iku aroka, melihat aku Nabi kepadamu, iku dhaifan orang yang lemah. Wahai Abu Dzar, aku melihatmu itu sebagai orang yang lemah. Ya cara kasarane omong awakmu ngurusi awakmu dhewe lho ora iso, kan ngono kan. Lemah kan gitu kan. Dhaif. Wa ini dan sesungguhnya aku, uhibbu senang aku, laka padamu. Ma uhibbu sebagaimana senang aku linapsi pada diriku. Ini Rasulullah juga menyatakan senangnya pada Abi Dzar. Lah aku senang ke kamu itu sebagaimana aku senang pada diriku sendiri. Jadi sama sekali aku tidak ada niat menjerumuskanmu, mencelakakanmu, apa meneh, membuat kamu sengsara, ndak ada. La ta'ammaronna, jangan menjadi amir sungguh kamu. Alasnah ini atas 2 orang. Atas 2 orang. Ya. Atas dasar permintaan itu tadi. Lah kalau memang dia ditunjuk ya wis, ngono kan. Tapi nek iso ya ales ngono lho. Aja aku lah ngono nek iso. Ya, aja aku. Ya. Kamu jangan sampai menjadi amir sungguh walaupun hanya mimpin 2 orang. Kaya ngono kuwi.
Kamu jangan jadi amir sungguh walaupun hanya mimpin 2 orang. Ini karena permintaan sebagaimana dalilnya di atas. Kalau dia ditunjuk dan tidak bisa ngeles lagi ya wis lakonono kan gitu kan. Walata walayanna dan jangan ngurusi sungguh kamu mala yatim pada hartanya anak yatim atas permintaanmu. Wis gorene tak urusane. Nah, kalau seperti itu ya enggak ditolong betul. Engko bondone anak yatim ora mbok ramut malah mbok entekno. Ngono. Itu ya. Bisa dipahami. Wa anhu dan juga dari Abu Dzar. Qala berkata Abu Dzar. Qultu berkata aku ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Ala tastakmiluni apakah tidak menjadikan amil atau pekerja engkau ni padaku. Loh, ini hadis ini dengan hadis di atas itu sebenarnya satu peristiwa. Ya, satu peristiwa. Jadi Abu Dzar itu ngelamar sebagai pegawai negeri istilahnya kalau sekarang. Rasulullah kan sebagai amir tertinggi, ya kan? Sebagai amir ya, sebagai rasul ya. Ya, dan waktu itu sistem sudah berjalan. Ya kan? Ya, termasuk zakat itu ya berjalan, sistemnya sudah jalan. Dan aturan-aturan lain sudah jalan. Lah, Abi Dzar itu ngelamar sebagai pegawai. Ya, ngelamar sebagai pegawai. Ya mungkin pertimbangannya Abu Dzar, aku masuk Islam itu awal kok. Ya kan? Sampai neng Mekah digiyepui kan Abu Dzar iki kan. Ya kan? Masa orang-orang yang baru masuk Islam aja bisa jadi pegawai, aku masa orang yang lama nggak bisa. Pikirannya seperti itu. Akhirnya ngelamar, ala tastakmiluni, ngono lho. Ala tastakmiluni. Akhirnya fadoroba maka memukul siapa Rasul biadihi dengan tangannya Rasul ala mangkibi atas pundakku. Terus pundakku diceblek. Nah, ceblek karo Rasul, dipukul. Tumakola kemudian bersabda Rasul, ya Abu Dzar, innaka sesungguhnya kamu iku dhaifun lemah. Wa innaha dan sesungguhnya al-imaroh, keamiran, baik yang jadi amir maupun stafnya, wakil-wakilnya sama. Iku amanatun amanah. Itu amanah itu. Karena ada uang di situ, ada kekuasaan di situ. Ya kan ada harta di situ. Ada kepentingan juga di situ. Wa innaha dan sesungguhnya al-imaroh, ya, yaumal kiamah di hari kiamat, khisyun kehinaan, hina, orangnya bakal jadi orang hina. Wa nadamatun dan penyesalan. Lapo aku ning donya mbiyen dadi amir barang ku lapo, ngono. Karena ya enggak amanah itu. Dan jadi orang hina, masuk neraka betul.
ila kecuali man orang akhadhaha yang mengambil diaman ha pada imarah bihaqiha dengan haknya, ya tidak minta, ya bisa jujur, bisa amanah, itu ya kuwi tok sing selamat. Ya, selamat ya isiku. Wa ata dan mendatangkan dia alladzi pada yang alaihi wajib atas dia fiha di dalam imarah, dan dia melaksanakan kewajiban dia di dalam imarah tersebut. Tuh. Nah, sistem demokrasi tidak masuk, dalam hal ini tidak masuk. Karena kalau sistem demokrasi orang kafir pun bisa mencalonkan diri kan gitu kan. Lah nek sampean ora nyalon, APBD, ABPN itu engko dikuasai wong kafir. Digawe maksiat kabeh engko. Ngono lho. Ya, mudeng ya. Jadi dalil itu jangan dipaksakan, dibenturkan, jangan. Ya. Kapak-kapakno pernikahan dengan kumpul kebo itu beda. Ya, beda, jangan dipaksakan. Nah, nek sampean pengen nyalek ya nyalek kok kono kan ngono. Silahkan. Nek duwe dhuwit. Ya. Iku wis beda urusane wis beda. Ya.